Jadi saya mengenal Pak Nyoman itu sudah lama sekali. Kami selalu banyak bekerja sama di berbagai proyek. Either proyek saya perlu sentuhan Pak Nyoman atau Pak Nyoman juga perlu sentuhan dari orang landscape gitu. Nah, sekarang kami berkesempatan melakukan wawancara langsung. Jadi praktis Pak, Bapak ini sudah mulai mematung ini dari umur berapa Pak? Dari umur 15. Umur 15 tahun Pak? Itu kan nama Nyoman pasti dari Bali dong? Iya betul. Dari umur 15 dari waktu masih di Bali Pak? Iya, merantau ke Jawa di umur 15. Merantau di Jawa umur 15 ya? Oh. Ya, sudah takdirnya mungkin seperti Sampai mendaratnya sekarang di Jogja ya. Ini Mungkin. nama bunganya tahu nggak? Ini namanya yang dibilang Flame of Irian ya, atau di Bogor dibilang kuku macan. Oh. Saya wonder sekali di Magelang ini bisa berbunga lebat seperti ini. Bisa ini. Yuk di tuh Bisa bagus ya. ya. Coba dicek, aku lupa nama latinnya. Namanya Flame of Iya, Irian. nama Indonesia, nama Inggrisnya Flame of Irian. Orang Bogor ngomongnya kuku macan. Kuku macan. Tapi kok bisa berbunga di sini? Berarti ketinggian berapa ya? Magelang cukup dingin, Pak. Waduh, cukup dingin sama Iya. dengan di Bogor. Kalau Iya. sama Bogor benar. Iya. Ini bisa berbunga sama Bogor, Pak. Ini mohon maaf nih, Pak. Ini muka-mukanya patung-patung ini bukan muka Indonesia, Pak. Iya, ini pahlawan-pahlawan Afrika. Oh, Ya, ini masih nyambung pejuang-pejuang Afrika yang tadi ya, Pak ya? Iya. Oke. Afrika Timur tadi, Pak? Ya, betul Afrika Timur. Oh, itu Eritrea tepatnya Iya, ya? tepatnya Eritrea. Oke. Artinya ini patungnya udah dikirim ke sana? Atau Wah, mau 200 berangkat? patung sudah dikirim. 200 patung, guys. 200 patung sudah dikirim ke Afrika, tepatnya Eritrea atau East of Africa, Afrika Timur. Timur ya. Ya. Oke, Ini nih tinggal Pak Nyoman 100. nanam tabebuya nih, tabebuya pink Pak. Jadi ini kebayang nih nanti kalau berbunga pink semua di sini Pak. Oh iya. Iya. Tahu dari mana Ibu Pik? Saya tahu daun yang seperti itu bunganya warnanya pink. Oh gitu. Iya, ada dua kemungkinan, pink atau putih, Putih, tapi iya. biasanya pink. Pink ya. Yang di putih kita jarang, Mm-mm. gitu. Ya, wah, ini gajah segede gini Pak. Ya, ini kita buat gerbang-gerbang masuk dari Borobudur, masuk ke Borobudur lewat Purworejo. Patung gajahnya Iya. ditaruh. Kita 4 gantung gajah, kiri dan kanan sebagai gerbang. Oh, Nanti kita begitu. bisa lihat ke sana. Kita ke sana ya, Ya. nanti udah realitinya Terus ya. yang seperti dua si gerbang Palpapang situ, Mm-mm. pintu masuk dari Jogja ke Borobudur. Oh begitu. Kita pasang 4 juga singa sebesar-besar itu, ada gate di belakangnya. Mm-mm. Jadi patung singa. Mm-mm. Terus nanti ada 2 lagi Mm-mm. patung Kalpataru Begitu ya, Oh, dari oke. mana ke mana itu kalau dari Kalpataru? Semarang ke Borobudur, pintu Oh semua gerbangnya. ada hubungannya ya Pak ya? Ya, terus Artinya. yang satu lagi kapal Samudra Raksa Mm-mm. dari Kulon Progo ke Magelang. Oh begitu. Jadi ada 4 gerbang yang masuk. Terima kasih ya kepada Pemda ya Pak, menghargai Iya. artis seniman setempat yang berarti bisa mempekerjakan Dari PUPR Bu. iya, PUPR semua, jadi bisa mempekerjakan seniman-seniman lokal. Ini semua pasti Bapak ngajarin dong. Iya, Bapak kita harus ngajarin ini menurunkan seperti ini. ilmunya ya, Ini Pak, ya? misalnya. Ini kita mau buat burung Raja Wali, Mm-mm. bentangannya 16 meter ini Bu. 16 meter. Ya. Jadi saya bilang pematung bukan struktur, mereka juga harus memperhatikan struktur Iya. agar sayapnya yang 16 meter dari ke kanan ke kiri itu memenuhi unsur safety and Ya, secure. safety. Jangan Makanya sampai dibuat seperti membahayakan. ini. Kalau dibuat dari mungkin Terlalu dia nggak melebar, kuat ya. berat ya Pak ya? Ya benar. Oke, ini semua Bapak udah ajarin dong mereka nih. Rata-rata tukang Bapak ikut Bapak udah berapa lama Pak? Ada yang ikut sudah 50 tahun sampai 50 punya tahun, Pak? cucu. Ya Iya Allah. banyak. Gitu ya? Mereka nggak mau pergi, mereka nggak mau, ya tetap Artinya ikut setia, kita. loyal ya Pak ya? Ya. Berarti udah sampai berapa turunan mereka udah ada yang ikut ke sini lagi nggak Pak? Anaknya ikut Cuman lagi? kekhawatiran saya justru kenapa saya membuat edupak itu, Iya Pak. karena waktu saya menggali di saat umur 15 tahun, sekarang mungkin udah 55 tahun mungkin ya. Iya Pak. Jadi saya khawatir di kemudian hari ketika saya sudah nggak ada,
mungkin nggak ada lagi yang mau mahat gitu loh. Iya Pak ya. Karena mencari orang yang mau memberi motivasi supaya mereka mau itu nggak gampang, Nggak gampang ya Pak ya. nggak sulit sekali. Apalagi membuat bentuk-bentuk inovatif gitu nggak bisa, sangat sulit. Jadi kalau nggak diturunkan nanti Ya, kita bisa kehilangan diturunkan ya Pak. pun ya menurut saya juga akan sulit. Karena generasi kita yang belakangan ini kan sudah tidak mau bekerja seperti gini ya. Gitu ya Pak ya. Ayo Umpama yang generasi anak ini muda nih. mau, yang anak masih di atas 40 tahun ini ya, 35-40 tahun ini masih. Masih Tapi mau. ketika generasinya dia, Iya, Pak. sesudahnya dia, anaknya tidak bisa sudah. Nggak mau lagi. Nggak ya. mau lagi begini. Maunya kan cuma di Ini game aja ya Pak, gadget aja ya Pak ya. Saya tanya, ayo nih generasi muda nih di depan kita. beneran. Ini apa saya bisa sudah- pakai 3D sudah nggak mungkin dah. printer? Nggak mungkin dia ngangkat batu gitu. Mahat apalagi sudah nggak mungkin. Gitu ya, Iya. mahat angkat batu. Jadi saya dimulai sangat itu. khawatir malahan. Makanya saya buat edupak. Tujuannya nanti kalau orang berapa juta misalnya lihat, itu satu aja yang bisa meniru gitu. Artinya bisa Meneruskan. mengikuti jejak saya, meneruskan, membuat inovatif, berani mengambil risiko gitu Iya, misalnya. Pak. Itu enggak gampang. Sangat sulit. Oke ya, jadi generasi muda itu harapannya dari Bapak I. Nyoman Ali Mustafa. Beliau sangat ingin sekali menurunkan ilmunya dan semoga ada di antara adik-adik atau kalian semua yang ingin belajar, boleh silahkan. Edupak Nakula Sadewa ini terus berbenah agar siap menerima kunjungan, sekaligus Pak Nyoman sendiri bersedia loh menurunkan ilmunya ya Pak ya. Iya, Kan betul. katanya itu ibadah ya Pak, Itu memang menurunkan ya. dari sejak kecil memang saya bermimpi, Bu, bagaimana hidup yang sesungguhnya. Hidup itu seperti apa sesungguhnya? Bagaimana kita bisa mengisi hidup ini untuk tujuan kebaikan bagi orang banyak. Iya Pak. Nah, itu sebetulnya intinya. Jadi itu bagian dari filosofi ya Pak ya, Iya, memberikan bagian kebaikan, Bagi orang tapi banyak. sekaligus membahagiakan juga ya Pak Iya, ya. jelas. Ini nanti dampaknya kan jelas Membahagiakan ya, Iya. membahagiakan berarti menaikkan imun kita semua Ya, loh ketika itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, menurut saya pasti ada imbalannya. ya. Pasti ada imbalan ya. Jadi kata kuncinya dari Pak Nyoman adalah sungguh-sungguh dan ikhlas. Aduh, terima kasih banyak, terima kasih Pak Yung ya. Kata kuncinya lagi adalah sungguh-sungguh dan ikhlas ya. Ya. Maka sebenarnya kalau anak sekarang ada untungnya nggak gitu ya kan Pak? Jadi lakukan dulu sungguh-sungguh dan ikhlas, Ikhlas. maka untungnya akan mengikuti. Akan Bener mengikut, Pak? betul. Iya kan? Itu ada karma di situ. Ada gitu ya. Iya. Anak sekarang jangan ngitung untungnya dulu. Boleh berhitung ya kan? Tapi senangi dulu gitu ya Pak ya? Iya, betul. Boleh. Pak, kenapa pintunya pakai macan gitu? Umpamanya ada filosofinya nggak sih Pak? Mereka memang sudah memilih kan di Borobudur itu kan memang filosofi macan itu ada artinya tersendiri. Bu. Oke. Oh, jadi Ya, memang jadi ada macan, ininya. gajah, jadi terus ada kalpataru. Iya. Banyak sih ya arti-arti semuanya saya nggak begitu paham juga ya. Iya. Tapi semua inilah yang mengandung dipilih. arti, iya. Oh iya ya, semua mengandung arti ya. Ya. Oke, bagus sekali. Ini jadi udah terpasang Pak yang Sudah, macan ini sudah, Pak. sudah semua. Terpasang ya. Singa, Bu, singa. Ini Singa singa Borobudur. lain loh, singa. Singa Ngintip yang di Borobudur. belakang tuh Pak ada tulisan Arab, itu dipasang di mana tuh Pak? Di Masjid Suciati itu. Bu. Di Masjid Sleman ya Pak Iya, ya, di yang Sleman terkenal itu. itu juga Iya. jadi kunjungan wisata ya Pak ya. Iya, jadi Tuh kunjungan. kita jadi bisa melihat nih ketika Bapak Ibu sahabat teman-teman pada berkunjung ke Masjid Ibu Suciati yang beliau memang mendedikasikan membuat masjid di situ, itu banyak jadi Persis kunjungan Nabawi wisata ya. ya. Persis. Dibuat seperti Masjid Nabawi, Nabawi. gitu ya. Jadi kalau kita sampai beberapa tahun kemarin nggak bisa umroh ya Pak ya, Iya. ya itu juga ada replikanya di situ. Nggak Iya, nggak betul. semuanya sama, tapi ada beberapa bagian yang memang dibuat di situ. Oke, kita jalan kemana lagi nih Pak? Mau ke belakang? boleh? Yuk dong, dengan senang hati. Saya ingat, wah ini juga nih salah satu Borobudur ya. Iya. Ada deh Pak karya Bapak yang di itu Pak, yang GWK Pak, Garuda Wisnu Kencana. Oh ya, gerbang kita buat di GWK. Di GWK loh, Iya. Pak Nyoman juga buat nih di GWK. Kita jalan lagi ya. Iya. Dulu banyak gazebo di sini. Ada. Masih ya. Oke. Ini pohon pisang ya. Gitu. Waduh, berkarya di tengah seperti ini loh. View-nya sawah, jadi idenya juga kalau mentok bisa ngelihat sawah gitu ya Pak ya. Ini Heliconia, namanya Heliconia nickeriensis Pak. Dia bunganya ke atas dan agak ada orange tuanya Iya. gitu jenis-jenisnya ya.
Pak Nyoman juga termasuk pencinta tanaman nih. Ya, oke. Kalau ini melati air ya? Iya, itu betul Pak, melati air. Nah, Iya. lotus ada 2 Pak. Bapak beruntung nih. Ini lotus besar itu ini. yang double. Ya, ya. yang double yang ya. tumpuk kan ya, Iya. bunga seperti itu. Ada yang biasa aja Pak. Itu besar Pink sekali juga. bunganya ya. Betul, betul. Gitu. Ya. Ini pernah di mana nih Pak kalau boleh tahu nih patung ini atau apa ada di mana nih? Di Bola luar dunia. negeri pernah. Di luar negeri pastinya Iya. ya. Waduh, Iya. seneng. Bapak udah nggak usah nyari-nyari lagi Pak ya, ngisi taman segini ya udah cetakan-cetakan atau patung itu tinggal dipakai ya. Iya. Tinggal diatur sedikit lagi lah. Kita agaknya menuju Ke workshop. suara-suara nih Pak. Workshopnya ini. Workshop ya. Ya, tempat Oke. kerjanya. Ada workshop. Boleh kita lihat workshopnya ya Pak ya? Silahkan. Boleh. Ayo kita alhamdulillah nih diajak ngeliat ke workshopnya nih. Ini salah satu cara pemasangan patung ya. Jadi potongan-potongan aluminiumnya seperti ini. Kalau melihat patung yang besar, jangan dikira batunya segede apa gitu ya. Nah, terdiri dari kepingan-kepingan begini ya Pak ya. Ya, aluminium cor itu. Ini aluminium cor Pak. Tapi finishingnya nanti Dilas, kalau sudah dilas semua di slab nggak jadi bersih, jadi nggak kelihatan ada sambungannya. jadi patung lagi. Jadi seperti finishing batu begitu. Ya, itu batu. Tapi kalau mau dibawa lagi ke lokasi gimana Pak? Potong lagi, Dipotong lagi. dilas dilepas. Jadi makanya artwork itu bernilai karena ngerjainnya nggak jadi dari satu batu gede. Mikirin yang motong lagi nanti pakai kode-kode dong Pak ya. Ya, sudah pakai nomor. Untuk nyambungnya ya Pak ya. Oke, mari kita ngintip ke tempat pembuatannya nih. Ya, ini ada contoh batu ya Pak. Kebayang ya Pak, kalau batunya diambilin terus akan habis ya Pak batu kita seperti ini ya Jelas Pak akan ya. habis seperti beginilah kira-kira batu. Nah, ini panel-panel yang sedang dikerjakan. Aslinya, oke Pak, ceritain Pak, lagi buat apa nih Bapak? Kita lagi bikin relief seperti yang ada di Borobudur, yang bercerita tentang Sang Buddha lagi mengajar kepada 5 muridnya. Oh, Tapi dulu kita pernah membuat seperti ini. iya Pak. Mungkin kalau dipanjangin mungkin bisa 2 km mungkin ya untuk di Hanoi itu. Oh, yang Bapak udah pernah buat seperti ini, Iya. panel-panel ukiran batu seperti ini. Iya. Kalau dijembreng, bahasanya kita dijembreng, Mungkin 2 2 kilometeran. kilometer. Dan itu udah ada di Hanoi Pak. Udah udah dipasang. Udah Dan dipasang. masing-masing tebalnya 30 cm. Ini 25 ini 25. Iya Pak. Iya. Oh, artinya kalau ini batu asli dong Pak? Iya, batu asli. Oh, begitu. Dibawanya pakai Kontainer. kontainer. Mungkin sudah lebih dari 100 kontainer mungkin. Udah lebih dari 100 kontainer. Oke. Kalau seperti itu, ya. Ini kalau ini mau dipasang di mana Pak? Di Jakarta kalau. Ini pasang di Jakarta. Artinya ada yang pesan ya Pak ya? Iya. Di Jakarta. Boleh ini kita ngintip nih, nggak apa-apa ya? Berisik ya, nggak apa-apa. Tapi emang begini adanya dong, namanya workshop Ini kan? kapalnya. Ini kapal Pak, ini fiber Pak. Ini kapal moldingnya. Moldingnya dulu. Jadi ya aslinya udah dipasang dari aluminium. Heeh. Dipasangnya di gerbang. Pak, agak berisik. Pasangnya di gerbang Purworejo apa? Gerbang dari arah Kulon Progo ke Magelang. Ini ya, aku Ya. tahu kapal ini. Ya, Ada di kapal- panelnya Borobudur kan Pak? Ya, kapal Samudra Raksa nih. Samudra Raksa. Ya. Oke. Bapak Ibu, sahabat, adik-adik, teman-teman, ya jadi kalau lihat dari gerbang Purworejo ya Pak ke Ya, Kulon Progo, Purworejo. ya melihat kapal ini adalah merupakan salah satu karya dari seniman Kulon Progo. dari Kulon Progo ya Pak, Ya. dari Pak Nyoman ya. Ini udah dipasang. Udah dipasang di sana. Oh, udah dipasang. Jadi artinya terus kalau udah di sini nanti Ini kita untuk hiasan sendiri. nanti akan bikin sendiri juga. Iya. Itu hebatnya seniman. Ini apa sih Pak? Bangku Pak? Ya, ini bangku Kapalnya. untuk kolam renang. Oh, bangku kolam. Ya. Jadi Bapak bikin juga nih mulai dari kapal sampai bangku kolam renang juga bikin gitu ya Pak ya? Oh, oke deh. Baiklah. Pak,
Kalau itu dari batu Pak, dari apa Pak? Iya, itu dari batu. Ini batu giok ini. Asli Pak. Giok dari Aceh. Giok dari Aceh Pak. Ya. Jadi hijau dong Pak. Ya ini hijau. Ini kan Pak, kalau ada potongannya saya jadiin batu cincin boleh nggak Pak? ada banyak kok. Ada kita kumpulin di situ. Ada kumpulin ya Allah, ini giok. Giok. Memang di Indonesia itu ada daerah-daerah tertentu yang memiliki batu-batu alam. Gem dong Pak, itu sih udah bukan dibilang batu alam ya Pak ya, udah masuk berharga ya. Iya. Batu giok yang warna hijau ini. Oh, ini sekarang lagi dijadikan. Lah ini siapa yang buat Pak? Shapingnya siapa yang buat? Ada. Udah anak-anak tim Bapak udah bisa buat. Sudah kita buat gambar, dia tinggal motong-motong. Ya. Tapi finishing touch-nya siapa nanti? Iya, saya sendiri. Tetap masih tangan Pak Nyoman masih sendiri. Guys, finishing touch-nya tetap masih sangat harus sulit tangan loh Pak ya. Nyoman Kalau nggak sendiri. juga sendiri, apalagi membuat bentuk wajah, proporsi, bentuk tangan. Itu susah ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, kita lanjut nih Pak. Kemana lagi nih Pak? Workshopnya segede gini loh guys. Ini ada molding untuk di Ho Chi Minh ini. Oh, ini yang peace Jadi and love tadi ya Pak ya? Peace and love. Jadi dia menggambarkan bagaimana seseorang yang kuat. Ada Gandhi, ada banyak ini ada. Jadi tematiknya adalah orang-orang yang membawa kedamaian ya Pak. Kedamaian. Ya, dan membawa kebahagiaan kepada di dunia ya. Iya. Jadi ada dibikin orangnya. Iya. Pak, kita ngintip gambar itu yuk. Sketsa itu artinya maksudnya? Ya, itu gebang-gebang yang kita pasang kemarin itu. Oh, gitu, ngintip sebentar ya Pak ya. Kita Iya, lihat ya. silakan. Oke. Oh, ini ukuran skalanya ya Pak ya. Jadi ini yang apa Bapak bilang tadi, saya ngomong macan salah deh. Singa. Gerbang singa. Yang di Palpapang itu. Jadi bentuknya seperti semua pakainya pasir kuarsa, Bu. Pasir kuarsa. Pasirnya dari mana Pak? Dari dulu dari Bangka. Sekarang? Sekarang ada di Jepara. Oh, ada gitu ya. Itu terus gerbang Salaman, jadi masuknya dari Purworejo ke Magelang. Ke Magelang. Gerbang Gajah namanya. Gerbang Gajah, oke. Terus yang ini di gerbang masuk dari Semarang ke Borobudur. Semarang dari Borobudur. Ini yang Kalpataru ya Pak ya? Kalpataru. Iya, pohon perdamaian ya namanya. Ya, ada yang bilang Baringtonia, tapi ada yang bilang belum tentu juga Baringtonia asiatica yang namanya Kalpataru itu. Ya kira-kira sementara ini seperti ini. Ini ya, replika kecilnya dibikin seperti ini ya. Ini udah skalatis semua ya Pak. Duh, keren banget. Saya sih mau nih dikasih ini nih Pak. Itu yang Kalpataru ya Pak? Iya, itu Kalpataru. Loh, buatnya full begitu ya Pak, bulat? Bulat besar. Bukan sepotong begitu ini ya? Ini diameter 6 meter ini. Oh. Ini anunya, moldingnya. Bagiannya? Moldingnya. Ya, ini separuh ini. Separohnya aja segini? Ya. Oh, dan sudah terpasang ya Pak? Iya, sudah terpasang. Oke. Jadi kita bisa lihat nanti. Iya, boleh kita lihat nanti ya, dengan senang hati. Ini apa nih Pak? Selamat datang di manalah gitu ya Pak ya? Ya, di kawasan Borobudur. Ini nanti ya, oke. Guys, beruntung ya kita hari ini. Jadi ketika kita melihat gate, ada 4 gate yang udah Bapak Nyoman buat itu sebagai penanda kota ya Pak ya, artinya masuk ke kota masuk kawasan area Borobudur. Kawasan Borobudur itu kita udah berada nih di tempat yang membuatnya ya. Oke, lanjut lagi ya Pak. Waktu itu Bapak bikin untuk di Timor Leste juga ya Pak, untuk Pak Sanana ya Pak ya? Sanana Gusmo ya Pak. Iya ya, tuh Pak Nyoman. Termasuk Bapak juga sudah buat yang di Vatikan Pak? Vatikan, ya betul. Di Vatikan juga ada karyanya Pak kita Nyoman. Kita buat miniatur stupa ya. Miniatur stupa ya? Sebesar aslinya seperti. Sebesar aslinya. Ya, itu sekarang ditaruh di Vatikan sana Pak. Wah, keren banget. Ya. Ini sekarang Bapak lagi bekerja yang tema apa nih Pak? Ya, ini yang tema Vietnam itu yang di Ho Chi Minh itu ya? Love, ya. Ini moldingnya. Oh iya, ingatlah Pak, ini peace and love gitu ya Pak ya? Iya, Oke, ini moldingnya semua. Sementara misalkan dia
menyayangi seorang yang berjalan di seberangkan, orang yang mau jatuh dia tarik. Gitu. Wah, tertarik juga nih. begitu. Mudah-mudahan kita udah bisa terbang. Nanti kita bisa lihat aslinya ya Pak. Terpasang di sana ya. Terpasang Saya di udah sana. lihat karya Pak Nyoman yang di Ningbin. Ya Pak, Iya. Ningbin ya Pak waktu itu ya. Ningbin, ya, Ya, di saya situ. diundang waktu itu ke sana. Tamcuk namanya. Di Tamcuk ya, karya Pak Nyoman sudah terpasang, tergelar di sana dengan sebegitu megah dan indahnya gitu ya. Oke. Ini nama pohonnya. Ini namanya kokoloba. Anggur laut. Namanya anggur laut bahasa lokalnya Indonesianya, ya. karena dia bisa berbuah seperti anggur cuman anggur. lebih kecil.